Ramai dulu apa gimana sih? Boleh, bebas. Apa nunggu 5 kali ya? Ini baru Ya, satu. bisa. Nunggu Baru 5 lu. dah. Iya. Jam berapa ya? Setengah 5 ya di sana aja. Iya, ada 4:30 di sini. Makanya mungkin 5 menit lagi deh kali ya. Bisa. Ini Jadi gue juga mata gue perih banget ini. Masih jam-jam tidur ini harusnya. berarti di sana jam berapa? Jam 11 berarti ya? Setengah 12. Setengah 12. Iya. Oh, Ya jadi udah baru-baru baru. bangun lah jam segini mah. Hmm. Oke, oke, oke. Sini Cak, juga ini kan dimulai aja kali tradisinya ya, Cak ya? gini. Oke, mulai apa ya? Wah, udah lumayan nih. Udah. Nah, mungkin Aca, mulai dulu. Aca, sehat, Ca. Iya. Mulai dulu SM ya. Yuk. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat uh, Islam, iman dan ihsan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus beribadah khususnya di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sama-sama semoga berkah. termasuk ke dalam golongan umatnya yang diberikan syafaat di hari kiamat. Nah, jadi kita kembali lagi ya di program atau kegiatan ngubar, jadi ngabuburit bermanfaat yang diadain oleh kita dari 38 Foundation. Jadi sebelumnya pengen jelasin dulu 38 Foundation itu sebenarnya apa. Jadi sebenarnya 38 Foundation itu adalah lembaga amal ya, lembaga sosial yang diinisiasi oleh teman angkatan 38 dan ya lulusan tahun 2015 berarti. Nah itu kegiatannya fokus ke kegiatan sosial. Ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang udah kita lakuin sebelumnya. Itu ada pernah kita charity ke korban bencana longsor di Bogor. Terus juga selanjutnya kita baru-baru ini ngadain apa namanya crowdfunding juga, ngumpulin dana buat teman-teman di luar sana yang lumayan signifikan lah terkena dampak COVID-19 ini. Nah, dan selanjutnya ini di bulan Ramadan kita ada program khusus yaitu ngubar ini sendiri, yaitu ngabuburit manfaat. Jadi setiap harinya, hampir setiap hari kita bakal menyajikan diskusi-diskusi dengan tema yang menarik tentunya di setiap bahasan dengan narasumber yang juga menarik nih. Nah, untuk sore ini sendiri, insya Allah kita bakal membahas tema, yaitu temanya belajar bersama Ramadan. Dengan judul bahasan kita hari ini adalah puasa bukan sekedar lapar dan haus. Jadi kan kita kan sebagai umat muslim ya, jadi memang mungkin kebanyakan dari kita udah dibiasakan ataupun udah terbiasa puasa itu semenjak kecil gitu, tapi kemudian mungkin masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya paham secara menyeluruh lah apa sebenarnya puasa itu dan juga esensi-esensi yang ada di dalamnya. Nah, jadi insya Allah sore ini bakal kita bahas lebih lanjut ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin misalnya udah paham ataupun udah tahu lah tentang puasa ini sendiri, jadi diskusi ini bisa kita jadikan buat nge-review pemahaman kita. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan lah agar kemudian ibadah puasa yang kita jalani itu bermanfaat dan berkualitas dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sore hari ini untuk membahas tema tersebut kita udah terhubung dengan Kak Hisham Hadi. Jadi Kak Hisham Hadi ini salah satu berarti masih mahasiswa ya di Masih apa mahasiswa. namanya di salah satu universitas terkemuka di dunia, khususnya di bidang keagamaan ya, bidang Islam. Nah itu Kak Isyam ini mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
Nah mungkin Kak Hisham sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Di Lagi sekarang. nunggu ini aja sih ujian akhir kan. Jadi ujian Hmm. akhir ini masih simpang siur sih ada bakalan ada ujian atau enggak. Cuma kabar terakhir juga dari kuliah sendiri untuk yang tingkat akhir khususnya berarti aneh berarti ya tingkat akhir kan udah semester Mhm. 8 berarti. Mau diadain ujian yang ujian kayak biasa aja gitu semua orang pada datang ke kuliah gitu. Jadi insya Allah mungkin sekitar tanggal 31 bulan ini untuk tingkat akhir tuh bakal ada ujian akhir gitu buat ya menentukan kelulusan juga gitu loh. Oh, berarti ini tinggal nunggu kelulusan nih berarti ya, maksudnya. Iya ibaratnya. eh, jadi Kalau nggak ada corona pun harusnya sekarang udah ujian nanti Oktober wisuda udah hmm, balik ke Indonesia insya Allah. mantap. Berarti Gitu. sama tahun ini udah 4 tahun, 5 tahun Ya, lima, Ramadan lima di tahun. sana. Lima Lima ya, tahun. ini Ramadan Lima. kelima. Ada niatan buat ngelanjutin Ramadan di sana buat tahun-tahun selanjutnya? Aduh, pengen sih sebenarnya pengen. Cuma kayaknya orang tua lebih milih buat lanjut di Indonesia aja kali. Udah kangen kali orang tua kali. Nah, oke nih Kak Gitu. Hisham. Jadi untuk yang pertama mungkin kita bahas dulu sejarah umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa Puasa. itu seperti apa kira-kira awal mulanya? Soalnya kan kita Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu kan harus tahu dulu lah, maksudnya awal mulanya hmm, itu seperti apa dan segala iya. macamnya. Jadi Gimana nih kita Kak Hisham? kenalan dulu ya sama yang namanya puasa ya. Mm-mm. Sama puasa, sama Ramadan itu kan. Jadi sebenarnya puasa itu kan aktivitas kita ya. Aktivitas kita dalam arti kita menahan eh, hawa nafsu ataupun yang lainnya yang membatalkan seperti minum, makan, sebagainya gitu. Dan secara umum sebenarnya istilah berpuasa atau menahan diri dari makan, minum, dan syahwat segala macam ini udah dikenal jauh dari sebelum adanya bulan Ramadan gitu. Hmm. Jadi dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu udah melaksanakan namanya puasa, kayak puasa Nabi Daud segala macamnya gitu. Terus umat Ya. Islam sebelum disyariatkan berpuasa pada bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini disyariatkan puasa itu baru pada tahun kedua Hijriah. Nah, adapun dari awal-awal Hijriah itu umat Islam pada zaman Nabi itu terbiasa untuk mereka itu berpuasa kayak misalkan puasa-puasa di Ayamul Bait atau 3 hari puasa di setiap bulan. Itu sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Dan juga terbiasa juga menjalankan puasa yang kayak tadi puasa Nabi Daud segala macamnya kan. Nah akhirnya pada masuk ke tahun kedua Hijriah disyariatkanlah apa namanya puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Nah akhirnya umat Muslim akhirnya tambah puasa wajibnya puasa Ramadan sebulan. Nah tambah lagi puasa-puasa sunnahnya yang di setiap bulannya 3 kali. Ada lagi Senin Kamis, ada lagi puasa Daud gitu. Ada lagi yang khusus di Nabi Muhammad sendiri yang punya itu puasa wisol. Puasa wisol yang Hmm. nggak pakai buka, nggak pokoknya dari pagi sampai ketemu pagi lagi itu nggak buka. Dan itu cuma Oh, dikhususin sama Nabi Muhammad. Nah, karena para sahabat pernah nanya, Nabi Muhammad kenapa kok kita nggak disyariatkan untuk puasa wisol seperti Nabi Muhammad gitu. Kata Nabi ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, emangnya kalian dikasih makan kayak aku? Kalau aku sih dikasih makan sama Tuhanku gitu. Jadi secara langsung. Dan Nabi pun sendiri di riwayat hidupnya nggak selalu melaksanakan yang namanya puasa wisol. Jadi entar puasa wisol, entar enggak gitu. Oh. Kalau Jadi buat kita kalau sendiri umatnya, uh, jadi kalau ya secara uh, waktu itu pun ataupun timeline ini udah diwajibkan sebelum kita dari pun udah ada jauh-jauh, umat-umat yang diwajibkan ya untuk berpuasa. Kemudian puasa, dengan puasa yang berbeda-beda. betul. Berarti Tata cara yang kalau untuk berbeda-beda. puasa Ramadan sendiri ini berarti tahun kedua Hijriah berarti. Tahun kedua Hijriah, Nah, itu kemudian gitu. kenapa tuh? Maksudnya mulai di tahun kedua Hijriah itu kemudian umat Islam diwajibkan nih di Hmm. bulan Ramadan full kita berpuasa itu seperti apa? Nah, itu kan jadi syariat itu atau ketentuan agama itu kan turun secara tadrijian, turun secara step by step lah ibaratnya gitu kan. Ya. Nah, gitu. Jadi yaitu bagian daripada amrun ta'budi kita atau yang disebut amrun ta'budi itu adalah tingkat kepasrahan kita kepada Tuhan kita, tingkat ketaatan kita kepada Tuhan kita, maka
secara step by step Tuhan memberikan kita kewajiban gitu. Salah satunya kewajiban di puasa Ramadan ini yang baru diturunin di tahun kedua gitu. Jadi syariat itu kan sebenarnya bukan membebani kita dengan kewajiban gitu, karena sebenarnya syariat itu lebih memperhatikan kepada kita untuk menjauhi apa yang dilarang dan baru nanti setelah itu menjalankan apa yang diperintahkan gitu kan. Nah, jadi berangkat dari situ syariat menurunkan ketentuan secara step by step sampailah di tahun kedua yang barunya diturunkan kewajiban puasa Ramadan yang gunanya juga buat melatih kaum muslimin untuk menertibkan kaum muslimin, untuk menyehatkan kaum muslimin, karena apa kan biasanya kita dalam 1 tahun itu makan apa aja masuk gitu kan, makan apa aja masuk gitu kan, terus perut nggak ada istirahatnya, akhirnya diwajibin nih yang cuma sebulan ini gitu kan, berarti kan bukan memberatkan kan, karena apa namanya secara nyatanya kita masih punya 11 bulan yang kita bebas gitu, jadi bebas apapun yang diturunkan syariat itu sebenarnya nggak membebankan buat kita gitu, justru biar hidup kita lebih teratur gitu. Berarti kalau mungkin itu ya sejarah singkatnya, kemudian kenapa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Nah, kalau perbedaannya sendiri Kak Isyam, ada nggak kira-kira perbedaan yang istilahnya keutamaan lah dari puasa di bulan Ramadan ini dibandingkan puasa-puasa yang lainnya gitu? Kira ada nggak? Iya, keutamaan jelas pasti ada. Dan kenapa di bulan Ramadan itu puasa menjadi wajib? Karena dari bulan Ramadan ini sendiri itu punya nilai yang nggak dimiliki sama bulan-bulan lain gitu. Contohnya nuzulul Quran adanya bulan Ramadan gitu kan. Terus Fathul Makkah itu bulan Ramadan. Terus Badar, perang Badar juga bulan Ramadan gitu kan. Maka ibaratnya untuk karena di Ramadan itu banyak nilai, banyak sejarah historis, banyak mengandung kebaikan. Nah, maka di situ pula puasa yang ada di bulan Ramadan mempunyai nilai lebih dibanding puasa-puasa di bulan-bulan yang lainnya, kayak gitu. Berarti karena juga bulan Ramadannya ini sendiri bulan yang khusus lah, mulia lah. Iya, yang keren lah. Kemudian maka dengan kemuliaan Ramadan itu sendiri kita diwajibkan untuk berpuasa sehingga banyak yang bisa kita dapatkan lah, khususnya pahala di bulan Ramadan ini sendiri. Nah itu kan kaitan dengan puasa itu sendiri. Nah kalau esensi dari puasa itu sendiri sebenarnya apa nih Kak Isyam? Kan kalau kita kan banyak kan taunya puasa itu yang menahan lapar dan haus, juga kita menahan nafsu kita, katakanlah. Nah kira-kira ada esensi-esensi lain nggak sih yang kira-kira bisa kita dapat nih dan jarang kita ketahui di khususnya bulan puasa Ramadan ini? Oke. Islam sendiri kan melalui Nabi kita Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin kita yang namanya cinta kasih, yang ngajarin kita yang namanya peduli sama sesama gitu kan. Kayak Nabi sendiri sama orang yang membangkang sama Nabi gitu, yang ibaratnya nggak kesel sama Nabi secara terang-terangan gitu. Contoh halnya yang berbeda agama seperti contohnya Yahudi lah, Nabi masih ngasih cinta kasihnya, ngasih makanan gitu kan. Nah, apalagi sama-sama orang miskin, orang yatim yang memang seagama gitu kan. Nah, jadi di samping esensi daripada puasa, memang benar esensi daripada puasa itu yang ngelatih kita buat nahan yang namanya lapar, nahan yang namanya haus gitu kan, nahan yang namanya syahwat atau keinginan-keinginan yang manusiawi lah gitu kan ibaratnya. Tapi di sisi lain juga puasa itu ngajarin kita yang namanya cinta kasih sama care sama sesama kita gitu. Seperti halnya ajaran yang dibawain Nabi Muhammad gitu. Kita disuruh care sama orang miskin yang seagama ataupun yang gak seagama. Caranya dengan apa? Salah satunya dengan kita berpuasa agar kita ngerasain, oh gini ya ternyata cosplay jadi orang miskin gitu kan. Cosplay. Terus oh gini ya kita jadi orang miskin tuh kayak gini. Jadi ketika kita lulus dari Ramadan, ngelihat ada orang ini di bawah kita bisa lebih ringan untuk membantu gitu. Karena kita ngerasain juga apa yang dirasain sama mereka. Kayak gitu.
Berarti selain kemudian kita secara pribadi lah dalam katakan kita pribadi menahan hawa nafsu dan segala macamnya untuk diri kita sendiri, kita juga kemudian ada nilai-nilai lain seperti kita berbagi dan segala macamnya dengan yang gitu, dengan kita cosplay jadi orang miskin. Nggak hanya teman-teman yang seagama, tentunya juga teman-teman yang lain juga mendapatkan kasih sayang dari kita gitu ya, berarti secara betul. Nah, itu kan puasa udah kita bahas secara umum tentang puasa. Nah, kalau tahun ini kan kita agak berbeda sedikit nih Kak Isyam. Jadi kita kan benar. berpuasa itu di tengah kondisi sekarang lagi pandemi COVID-19 ataupun corona itu sendiri. Karena kan kemudian banyak lah perbedaan-perbedaan yang kemudian kita dapati di tahun ini. Nah, kalau betul. Nah, kalau di sana sendiri kondisinya gimana, Kak Isyam? Ini untuk informasi buat teman-temannya, ini Kak Isyam ini masih di Mesir ya posisinya ya? Jadi kalau jadi kondisi yang berbeda banget di sana itu dengan apa? Dengan yang biasanya itu seperti apa, Kak Isyam? Kita berarti pertama sebelum kita nyinggung perbedaan kondisi sekarang khususnya di Mesir sama di Indonesia, kita tarik dulu ke belakang kondisi Ramadan sebelum inilah gitu kan ya. Kalau di Indonesia, kita meriah lah pastilah ya kan, ada jualan takjil di mana-mana, pinggir-pinggir. Mungkin sekarang masih ada, cuma volumenya mungkin berkurang gitu kan ya. Di sini juga ada yang namanya kayak Maidatur Rahman di pinggir-pinggir jalan. Jadi mahasiswa nih kalau bulan Ramadan di sini nih irit, enak dia bisa ngirit lebih dari 50% duit jajan kalau Ramadan di sini. Karena orang-orang di sini tuh kayak tadi mereka tuh bikin tenda di pinggir jalan, gelar karpet segala macam, lewat dikit langsung ditarik. Tangan kanan kita ada yang narik lagi, jangan di situ, di tempat saya aja lah, oke ini. Jangan di sini aja gitu. Jadi saling pengen berebutan gitu ya? Kebaikan gitu orang-orang di sini gitu loh. Itu ciri khas Ramadan sebelum pandemi di sini gitu kan. Kemudian juga pastinya ada tarawih gitu kan ya. Tarawih di Indonesia, di Mesir juga sama, tarawih juga pasti rame lah, banyak. Nah, kemudian yang beda masuk ke masa-masa sekarang gitu kan. Yang ngebedain itu sebenarnya Ramadannya sih nggak ada bedanya, puasanya nggak ada bedanya gitu kan. Cuma cara kita aja menjalankan puasanya aja gitu. Secara hasil entah pahala ataupun apanya itu pasti sama aja selama kita menjalankannya dengan taat, kita menjalaninya dengan ikhlas. Mau ada tarawih berjamaah, mau ada tarawih di rumah aja, itu sih sebenarnya sama aja gitu kan ya. Dan di sisi lain juga untuk di masa kayak gini ya gitu kan, Islam itu ada yang namanya kaidah itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi menyampingkan atau menghindari kerusakan itu lebih utama daripada kita mengambil kebaikan atau keuntungan gitu kan. Jadi emang berjamaah tarawih itu baik ya kan, berjamaah tarawih itu baik. Cuma kan sekarang itu ada yang namanya wabah ya kan, ada yang namanya wabah yang penularannya cepat banget gitu. Dan untuk menghindari hal-hal kayak gitu itu lebih diutamakan daripada kita mendapat sholat tarawih berjamaah itu tadi gitu. Di samping sisi lain juga hadis Nabi yang dijadikan kaidah fikih juga, la doror wala diror gitu. Seorang muslim tidak boleh menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti orang lain gitu kan. Jadi kalau bedanya mungkin puasa yang dulu sama puasa sekarang. Nah, kita sekarang lagi mempraktekkan nih kaidah-kaidah fikih yang tadi itu, sama juga kemudahan Islam sendiri kepada kepada umatnya gitu kan. Karena Nabi bilang dalam hadis, apa yang aku perintahkan kerjain sebisa kamu. Sebisa kamu, dan apa yang aku larang kalau bisa jauhin gitu kan. Nah, itu kan berarti Nabi memerintahkan untuk sholat sholat tarawih gitu kan ya, meskipun bukan dijadikan wajib, sunnah gitu kan. Nah, kan di situ ada garis bawahnya sebisa kamu gitu kan. Berarti kalau nggak bisa, apalagi ada wabah yang kayak gini, yang Nabi aja kalau hujan deras lebih memilih sholat di rumah daripada di masjid. Nah, maka nggak apa-apa untuk kita mengambil keringanan untuk berjamaahnya di rumah gitu kan.
insya Allah nggak bakal berkurang esensi puasa kita atau esensi pahala tarawih kita dan semacamnya dalam menjalani bulan Ramadan ini, insya Allah nggak bakal berkurang selama kita tetap taat, tetap ikhlas gitu. Jadi justru banyak nilai-nilai yang baru ya, ataupun pengalaman dan juga pemahaman baru yang kita dapatin di situasi sekarang ini gitu. Iya. Yang sebelumnya kita nggak pernah tahu ini. Jadi mungkin malah kita udah belajar koidahnya gitu kan, kita udah belajar koidahnya dan kita tahu bahwasannya Islam itu meringankan bukan membebani gitu, tapi prakteknya aja. Nah di sini nih praktek ini. Nah Islam kan udah meringankan, jangan sampai kita keras. Oh udah tetap aja terobos aja gitu kan. Ini pahala loh. Padahal di sisi lain Islam tuh udah ngasih ini loh keringanan. Ngapain sih susah-susah gitu loh ibaratnya kan. Iya. Selagi ada yang dimudahkan dan juga diperbolehkan oleh syariat, ya kenapa enggak gitu ya, Pak? Kenapa enggak gitu kan. Bahkan ada imam yang berpendapat contohnya lah, kan kalau orang musafir dia dapat rukhsah untuk menjamak sholat gitu kan ya. Itu ada pendapat yang mengatakan kalau kita nggak ambil itu malah kita dosa gitu. Karena ibaratnya syariat udah bersodakoh kepada kita berupa kemudahan tapi kita nggak ambil gitu. Sombong amat ibaratnya gitu kan. Iya. Ibaratnya gini juga sekarang, udah dikasih kemudahan sholat di rumah masih mau maksa-maksa padahal zona merah, sombong amat gitu. Iya, jadi mungkin di situ ya yang bisa kita pelajari gitu. Jadi tidak kemudian mengedepankan kita lah, apa namanya, hawa nafsu diri kita, dan beribadah. Artian mungkin egois lah, buat malah nantinya takutnya memberikan dampak buruk gitu bagi yang lain. Yang lainnya. Nah kalau ini kan berarti banyak perbedaan dan juga banyak manfaat juga selain memang kondisinya sekarang juga. Nah, kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan nih yang mungkin kita bisa maksimalkan di Ramadan ini, khususnya kan kondisi sekarang, kondisi corona ini. Nah kira-kira ada nggak sih ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalin banget gitu, kita getolin banget? Nah itu kalau dari Kak Isyam itu ada kiat-kiatnya nggak, ada tips-tipsnya nggak? Kira-kira ibadah apa aja yang bisa kita getolin nih di bulan Ramadan kali ini gitu? Kalau ngambil kiat-kiat dari Ane nggak bakalan bisa sih. Jadi paling Ane ngutip juga karena Ane juga masih orang yang berusaha gitu kan ya. Siap. Gitu. Jadi apapun yang Ane ngomong di sini juga dari barusan tuh bukan pendapat pribadi Ane, ini apa yang Ane pelajarin gitu kan, apa yang Ane baca gitu. Jadi kalau minta kiat-kiat maksimalkan bulan Ramadan ya ini bukan dari Ane tapi apa yang dari Ane baca. Yang Ane sendiri tuh masih berusaha gitu kan ya. Ya kalau di masa-masa kayak gini kan kita udah jelas nggak boleh yang namanya berkumpul atau kayak misalnya jamaahan lah di masjid gitu kan ya. Cuma bukan berarti kita kehilangan kesempatan kita ya kan. Apalagi nih 10 malam terakhir gitu kan. Di hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sebenarnya gampang aja untuk memaksimalkan bulan Ramadan di sini kan. Di hadis Sayyidah Aisyah cuma bilang ini dari Rasulullah juga, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah gitu. Sesungguhnya ya Allah engkau yang maha pengampun, maka dari itu aku meminta ampunan kepadamu maka ampunkanlah aku gitu. Itu salah satu cara yang mungkin karena kita nggak bisa beribadah selayaknya Ramadan dan sebelumnya dengan berjamaah di masjid, kita perbanyak doa di rumah gitu kan. Kita berbanyak zikir di rumah juga. Kita berbanyak tilawah juga gitu kan. Toh aktivitas sebenarnya, aktivitas Ramadan yang kita lakukan di masjid dan yang kita dilakukan di luar masjid sebenarnya lebih banyak yang di luar masjid ya kan. Seperti kita tetap baca Al-Quran, kita di mana aja bisa. Zikir di mana aja bisa. Doa yang tadi di mana aja bisa, nggak harus di masjid gitu. Jadi untuk memaksimalkan dalam kondisi yang sekarang ini tetap banyak cara lah gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kurang lebih gitu ya, maksudnya dari awal juga kita tadi udah bahas sejarah puasa itu tadi dan juga kita sesuaikan juga dengan kondisi sekarang itu apa. Jadi sebenarnya adanya pandemi ini bukan isu halangan ataupun mengurangi kesempatan kita untuk belajar maupun untuk kita
beramal gitu, khususnya di bulan Ramadan ini. Malah ada justru nilai-nilai lain ataupun pembelajaran-pembelajaran lain yang sebelumnya kita nggak dapat di mungkin di situasi-situasi sebelumnya. Di Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya, tapi kita bisa dapatkan di Ramadan kali ini. Jadi kemudian jangan sampai kita berarti mengeluh ataupun merasa wah ini kurang banget Ramadan tahun ini dan segala macamnya gitu ya. Jangan. Nah ini buat teman-teman ya, ini nanti kita ini udah berapa menit? Udah bawa jam soalnya. Berapa menit ya? Udah berapa menit tadi ya? Udah kan, setengah jam. Hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Kurang 4 menit. Nah, jadi kan mungkin nanti kan ini kan kita fokus pembahasannya berarti tentang puasa itu sendiri ya. Nanti mungkin teman-teman yang join ini bisa bertanya ataupun inilah namanya sharing gitulah dengan kita gitu. Nah ini kita mungkin buka sesi tanya jawab gitu buat teman-teman semuanya. Kira-kira mungkin ada nggak yang pengen ditanyakan nih khususnya berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini? Ngawalin dikit Ji ya, apa namanya, nyinggung beberapa pertanyaan atau beberapa masalah yang sering ditanyain sama orang-orang di Indonesia, gitu kan? Perihal ini nih, doa buka puasa, gitu kan? Doa buka puasa ya. Doa puasa kita kan biasanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu birahmatika arhamar rahimin gitu kan. Kemudian ada lagi redaksinya yang zahabaz zoma wa batalatul qurb wasabatil ajar insyaallah gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Ada sebagian orang yang bilang ini sebenarnya yang kita baca dari dulu Allahumma lakasumtu itu salah. Yang benar tuh yang zahabaz zoma gitu kan. Nah, terus gimana gitu kan? Masa kita udah puasa dari kecil sampai sekarang kita doa buka puasa salah sih gitu kan. Nah, jadi setelah dikaji gitu kan, itu dua doa itu sebenarnya bersumber dari hadis. Dari hadis dan memang secara derajat hadis yang zahabaz zoma itu tadi itu memang lebih tinggi derajatnya daripada yang Allahumma laka sumtu gitu kan. Cuma dari segi makna itu sah dan benar. Mau pakai yang Allahumma laka sumtu, mau pakai zahabaz zoma, dua-duanya benar. Karena artinya juga sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah tadi gitu kan. Nah, kemudian gimana dong? Kita harus pakai yang zahabaz zoma apa yang Allahumma laka sumtu tadi? Kalau dari derajat hadis memang yang zahabaz zoma itu lebih tinggi, tapi bukan berarti yang Allahumma laka sumtu salah dan nggak boleh dipakai gitu kan. Terus di Hasyiah Bujairimi akhirnya di ulama Syafi'iyah mengkombinasi nih doanya gitu. Jadi Allahumma laka sumtu. Nah, kemudian sunnahnya ditambahin wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu. Nah, disambung zahabaz zoma wa batalatil qurb wa sabatal ajr insyaallah. Terus ditambah Allahumma gfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa'aftirtu gitu. Sebenarnya doa apapun yang dimana esensinya masih kita menunjukkan rasa syukur, kita berharap sama Allah, itu disah-sahkan saja sebenarnya. Gitu. Jadi bukan malah saling ini ya, maksudnya mengklaim ini loh gue yang benar gitu. Benar ini yang enggak nih dan segala macamnya. Nah, iya. Enggak. Soalnya kan baru-baru ini juga yang apa namanya? Ya doa yang zahabaz zoma itu kan belum lama ini ya, maksudnya banyak dipakai itu kan belum lama ini gitu. Maksudnya ramenya itu kan. Iya, kan mungkin dulu aja waktu misalnya Mas ada beberapa kegiatan gitu, misal buka puasa bersama ya. Yang memimpin doanya udah ini apa namanya udah mulai doa ternyata dipakai zahabaz zoma. Yang lain pada bingung kan. Soalnya nggak biasa pakai itu. Nah, malah jadi omongan gitu di belakang, wah ini ikut ini nih, ikut ini segala macam. Justru sebenarnya kalau udah di masyarakat make itu sebenarnya ya udah kita harus nurutin itu gitu. Jadi istilahnya ada di Islam kita ngikutin namanya hukmu al-urf gitu, hukum adat kebiasaan gitu. Yeah. Selama adat kebiasaannya baik, ya nggak apa-apa kita pakai itu sebenarnya. Gitu. Nah ini ada yang request nih, nanti mungkin sama kita 3 Foundation bakal kita update nih doa yang tadi dari Kak Hisham yang dikasih tadi.
yang panjang itu tadi. Oh, Mungkin nanti kita update mungkin dari Gawal Foundation, mungkin kita bisa oke. bikin postingan nanti gitu. Nanti juga di Nah, story aneh bakal sedikit kasih tahu. Jadi kemarin itu di awal masuk bulan Ramadan, Ane sama guru Ane, khususnya guru Ane namanya Ustadz Ahmad Fahmi Kamil, S2 lagi S2 di sini, beliau bikin buku seputar Ramadan, dan di situ juga apa namanya ada beberapa anak IKPDN Mesir yang bikin tulisannya juga di buku itu gitu. Nanti Ane masukin ke story, bisa dicek. oke. Nah, itu buat yang pengen namanya nyari menambah khazanah keilmuannya lah. Nah, itu mungkin bisa dicek nanti di apa namanya buku yang direkomendasikan oleh Kak Isyam tadi. Nah, ini juga tadi mumpung Kak Isyam lagi bahas tentang fenomena yang rame ya. Ini kita juga dulu kan sempat rame tuh masalah ini namanya mulai puasa itu imsak apa azan? Apa azan? Nah, itu kira-kira gimana nih Kak Isyam? Nah, kan ada hadis yang bilang kalau misalkan azan itu terus di mulut kita masih ada makanan, itu ditelan aja gitu kan ya. Nah, ternyata setelah diteliti lagi sama ahli perawi hadis, jadi maksud daripada ketika azan kalau ada makanan di mulut itu ditelan, karena dulu zamannya Rasulullah, para muazin itu mengumandangkan azan subuh itu sebelum masuk waktu subuh justru. Gitu. Jadi makanan masih boleh kalau kita megang makanan di mulut itu ditelan. Tapi untuk sekarang, khususnya ulama muasirin, ulama zaman sekarang, akhirnya di Indonesia ada ijtihad yang namanya imsak. Imsak yang mewanti-wanti kita sebelum masuk waktu subuh gitu kan. Nah, jadi disitulah tetap kita mulai puasa itu ketika azan subuh Allahu Akbar gitu. Karena muadzin zaman sekarang juga pasti azan itu ngikutin bel masjid, kalau udah masuk subuh baru azan gitu kan. Beda sama zamannya Rasul. Sebelum masuk waktu subuh udah diazanin duluan gitu kan. Nah, untuk menghindarinya itu apa? Ulama Indonesia bikin yang namanya imsak gitu. Jadi tetap mulai waktu puasa itu ketika azan Allahu Akbar gitu. Kalau kita masih ada di mulut makanan, ya wajib kita keluarin karena peringatan kita udah ada dari 10 menit sebelumnya, yaitu imsak gitu. Berarti gitu. Itu ya maksudnya biar jelas juga gitu, takutnya kan salah paham dan segala macamnya gitu. Soalnya kan sempat ramai juga itu beberapa ini yang lalu lah, sempat ramai mulainya dari kapan. Nah, terus ini ada lagi yang nanya tadi nih barusan dari No Iman. Sunahnya sebelum menjelang Ramadan itu kira-kira ada amalannya nggak? Sebelum bulan Ramadan ya berarti ya? Iya. Kira-kira ada nggak nih Kak Syam gitu? Nah, kalau pasti ada lah. Namanya kita menjambut sesuatu tamu yang spesial gitu kan. Tadi kan Ramadan kita jelasin spesial Ramadan, ya Fathu Makkah di bulan Ramadan, Perang Badar di bulan Ramadan. Apa namanya juga Muhammad Al-Fatih juga menang itu sebelum perang pada suruh puasa dulu. Ibaratnya ini esensi apa namanya puasa dan Ramadan ini benar-benar tamu yang spesial lah ibaratnya. Masa kita buat mempersiapkan itu nggak ada sih. Nah, kalau Rasulullah sendiri itu persiapannya itu kan sebelum Ramadan itu berarti Sya'ban ya? Iya, Sya'ban. Nah, Rasulullah itu puasa Sya'ban sebulan penuh. Itu sunnahnya Rasulullah gitu kan. Nah, dan dari sebelum Ramadan juga kan kalau di Ramadan kita jelas diperintahkan perbanyak baca Quran, perbanyak zikir gitu. Nah, Rasulullah sendiri udah ngajarin dari sebelum Ramadan itu udah dikencengin gitu. Jadi amalan sunnahnya itu untuk menyambut Ramadan atau sebelum Ramadan, amalan-amalan yang ditekankan di Ramadan itu sudah dijalankan dari sebelum Ramadan datang, kurang lebih kayak gitu. Jadi biar ini ya maksudnya biar kebiasa gitu ya, biar pas Ramadannya nggak terlalu yang kaget banget gitu. Merubah ini kita lah gitu dalam sehari gitu. Iya, jadi nggak pas nanti pas buka Ramadan kan Omi beli gorengan di Sangrila apaan juga gue pengen melampiaskan gue puasa dari pagi gitu kan. Nah, kalau dia udah puasa dari Syaban kan pasti udah ya lah gue udah biasa puasa gitu kan ya 8. Ini selanjutnya nih Kak Isyam, jadi ini kan kita lagi apa nih corona ya. Nah ini
Jadi kan ada mungkin yang di luar sana yang kena wabah corona itu sendiri ya, dalam artian udah positif gitu corona. Nah itu kira-kira apa nih hukum bagi orang-orang yang positif, hukum puasa bagi orang yang positif corona? Apakah kemudian Hukum melihat puasa. kondisi fisiknya atau rekomendasi dari dokter itu seperti apa? Dokter. Atau mereka yang Ah. udah kena wabah itu ada rukhsah gitu untuk Hmm. nggak berpuasa gitu? Hmm. Kira-kira seperti Nah, apa gitu? kan sekali lagi ya, di Islam itu isinya bukan cuma perintah gitu kan. Bahkan Imam Ar-Razi gitu, Imam Al-Ghazali juga menerangkan di Al-Quran itu dari 6.000 sekian ayat Al-Quran cuma 500 yang isinya itu soal perintah gitu kan. Sisanya tentang rahmat, kasih sayang, cinta gitu kan. Nah tentu di samping ada Islam menyeru atau menghimbau untuk wajib puasa, pasti ada keringanan di dalamnya. Nah salah satunya bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan gitu kan. Wah, orang yang sakit sendiri ini ada ketentuan dia boleh nggak menjalankan puasa gitu kan pada bulan Ramadan karena dia sakit. Ini sakitnya yang benar-benar sakit ya, bukan cuma sekedar puyeng Panas. atau mules gitu, panas gitu. Panas meriang juga sebenarnya kalau dia nggak kuat buat puasa, dia boleh mengambil keringanan itu. Boleh ngambil keringanan, dia nggak puasa. Tapi syaratnya ketika dia udah sembuh di luar Ramadan dia ganti gitu kan. Nah, buat orang-orang yang sakit, buat orang-orang yang safar tadi perjalanan, dia nggak berdosa kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan. Beda halnya sama orang yang nggak ada safar, nggak ada sakit, dia nggak puasa, itu berdosa. Nah gitu. Kan pada dasarnya semua puasa itu wajib bagi setiap muslim yang kuat untuk menjalankannya, kecuali 2 orang tadi. Nah berarti orang-orang yang lagi di pandemi corona ini yang mereka belum belum positif untuk kena virus, itu tetap diwajibkan kepada mereka itu berpuasa gitu kan. Nah lagian belum ada bukti ilmiah nih bahwasannya puasa itu menjadi faktor penyebaran daripada COVID-19 itu gitu kan. Nah adapun kalau orang yang udah suspek gitu, dia boleh mengambil keringanan tadi, dan dia nggak berdosa kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan, asal nanti dia kodo di bulan Ramadan selanjutnya. Sebelum bulan Ramadan selanjutnya dia kodo puasanya gitu. Ketika dia udah sembuh. Boleh gitu yang ngambil keringanan itu ya bagi di luar sana yang virus corona itu sendiri. Gitu. Oke, ini teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan silahkan ya. Ini masih kita buka gitu. Nah ini insya Allah panjang lah durasinya. Kalau yang biasanya ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, gitu. Jangan karena materinya agak berat terus jadi sungkan buat tanya. Jangan. Terus ini ada pertanyaan nih, dapat juga ada pertanyaan ini yang mengajukan nih dari golongan Mahmud Abbas. Tahu nggak Syem apa Syem Mahmud Abbas? Yang itu. Siapa itu? Muda anak baru 1. Ya Allah, Mahmud Abbas. Muda anak baru 1. Nah, jadi mungkin kan banyak yang di bulan, setelah teman-teman kan banyak yang udah di bulan Ramadan ini kan mungkin udah sama suami gitu, ataupun sama istrinya. Yang khususnya untuk yang bagi istrinya inilah kan mungkin ada inilah, dia harus menyiapkan makanan dalam artian khususnya buka puasa lah untuk keluarganya gitu. Nah kira-kira boleh nggak nyicipin makanan? Nyicipin makanan ataupun nyicipin makanan buat tajil gitu. Tanpa menelan gitu. Jadi cuma nyicipin aja gitu. Nyicipin buat, takutnya kan kalau misalnya ada gimana gitu kan malah bisa kurang enak atau apa masakannya, dan memang harus dilaksanakan, harus dicicipin sebelum sebelum buka puasa gitu lah. Nah itu kira-kira gimana Kak? Takut itu kan juga suaminya ngamuk kan. Wow, masakan nih. Gitu kan. Jadi salah satu yang ngebatalin puasa itu kan ini ya, masuknya makanan, atau lebih diperjelas bendanya itu masuk lewat lubang-lubang yang terbuka
Nah, lubang yang terbuka ini dikategorikan salah satunya mulut, kuping, segala macam gitu kan, hidung gitu. Nah, yang menjadi sebab daripada puasa batal itu adalah bendanya masuk gitu. Adapun kalau cuma rasanya nggak sampai masuk bendanya ke dalam mulut itu nggak apa-apa gitu. Jadi pas dicicipin dirasa udah langsung dilepehin kumur-kumur lagi gitu. Karena yang membatalkan itu masuk bendanya ke dalam lubang yang terbuka tadi gitu. Sama halnya ini masuknya lagi ke obat tetes mata pas bulan puasa, ya kan. Kadang kan kita pakai obat tetes mata pas bulan puasa kerasa pahit-pahit nih di sini. Ya kan? Kerasa pahit-pahit di tenggorokan. Nah, itu juga sama, nggak membatalkan puasa karena sejatinya mata itu bukan tergolong daripada lubang yang terbuka, beda sama mulut tadi, sama hidung, sama telinga gitu. Jadi tadi nggak apa-apa ya, maksudnya mencicipi aja terus kemudian langsung dilepahin. Terus juga yang buat pakai tetes mata juga di bulan Ramadan, ketika lagi puasa juga nggak apa-apa gitu, nggak kemudian membatalkan puasanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi guys dari NAM. Ada nggak amalan ringan yang recommended bagi kaum rebahan di bulan Ramadan ini? Bagus. Ini kalau namanya lagi rebahan ya kan? Iya. Lagi rebahan ya. Udah rebahan doang kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan? Ya paling nggak kalau kita lagi dalam keadaan suci gitu ya, lagi pakai pakaian yang ya nggak pakai celana pendek lah ibaratnya gitu. Ya kita ngikutin itu aja arahan Ustadz Zaki juga kan. Ya kita perbanyak sholawat, itu kan tetap bisa itu. Dimanapun kondisi kita lagi ngapain sholawat tetap bisa gitu kan. Terus ya udah, kalau enggak banyak-banyak berdoa seperti doanya yang tadi yang redaksinya Sayyidah Aisyah itu, yang Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, itu banyakin aja, itu termasuk amalan yang ya mau kita rebahan, mau kita sambil main game dalam hati juga kita baca itu juga bisa. Oke, nah itu tadi jawabannya buat tadi Kak NAM dari Mahdi tadi yang nanya. Nah, ini juga ada nih pertanyaan. Jadi kan kalau kita di seluruh dunia lah, ya, kalau ketika 10 hari akhir menjelang berakhir Ramadan, 10 hari akhir di bulan Ramadan ini kan banyak kita yang i'tikaf di masjid gitu. Nah kita di kondisi lagi pandemi ini, kita kan nggak bisa gitu. Maksudnya juga kalaupun bisa juga nggak semuanya lah gitu bisa dilaksanain gitu untuk i'tikaf itu sendiri. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita i'tikaf di musola pribadi kita di rumah? Kan biasanya kan ada yang punya musola pribadi tuh di rumahnya. Nah, kira itu maksudnya sama nggak pahala ataupun ganjaran yang kita dapat ketika kita i'tikaf di masjid gitu? Itu gimana ya? Kalau buat i'tikaf sendiri ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i itu masjid itu termasuk rukun daripada i'tikaf. Jadi i'tikaf itu hendaknya di masjid, dan yang memang di rukun dalam i'tikaf itu di masjid. Cuma ada pendapat dari Al-Imam Al-Qalyubi dalam bukunya itu, kalau misalkan kita di rumah kita mewakafkan sebidang ruang atau sebidang tanah dengan kita bikin panggung kecil atau kita bikin sejadah gitu yang sifatnya paten, nggak dipindah-pindahin dan memang itu ruang khusus buat sholat, itu hukumnya menjadi hukum sama kita sebagai iktikaf di masjid. Nah, itu menurut pendapat tadi Imam Al-Qalyubi. Jadi sekali lagi kan, berarti Islam di situ ada kemudahan juga. Kita nggak bisa iktikaf di masjid, tapi kalau kita niat iktikaf, kita punya kesungguhan untuk kita iktikaf, kita bisa bikin ruangan kita di rumah gitu, yang memang dikhususkan buat sholat, itu insya Allah menjadi pahala kita sama seperti halnya iktikaf di masjid gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya, maksudnya buat teman-teman yang misalnya di rumahnya ataupun di makanya gitu dia punya musola pribadi gitu ya, memang biasanya dipakai untuk beribadah, untuk kemudian dia i'tikaf juga di situ, ya Allah dapatlah gitu pahalanya. Berdasarkan tadi sumber-sumber yang udah Islam kasih.
Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari Muftin Abdurrahman. Pertanyaannya, pas bulan Ramadan rajin ibadah, pas setelah Ramadan balik lagi kayak biasa. Kayak biasanya berarti kurang gitu, ibadahnya nggak serajin di bulan puasa. Nah, itu termasuk munafik atau enggak, Kak? Pertanyaan. Kira-kira gimana? Kan kita ini manusia biasa ya. Kita ini manusia biasa yang ya ibaratnya apa namanya cuma bisa meminta ampun, terus cuma bisa berusaha gitu. Ibadah juga masih 50-50, diterima apa kagak gitu kan. Toh kita apa namanya ya kembali lagi ke tabiat manusia sendiri, itulah ada yang entah dia lagi semangat, entah dia lagi enggak gitu. Untuk masuk ke klasifikasi munafik dengan pertimbangan ibadah yang getol di Ramadan dan setelah itu enggak, insya Allah enggak termasuk. Selama di samping itu kita tetap membarengi, kalau misalkan kita rasa ibadah kita kurang, kita tetap muhasabah diri kita gitu kan. Aduh kok gue kurang nih, apa namanya waktu Ramadan itu gue begini, ini sekarang gini. Ya udah gue minta ampun kepada Allah gitu kan. Terus gue coba lagi, minimal ada satu aja kebiasaan yang kita pegang di Ramadan dan seterusnya tetap kita dijalanin, karena nggak setiap orang itu dipermudah dalam berbagai cara ibadah gitu, atau berbagai macam amalan. Gak semua orang itu bisa masuk. Contoh, ada orang yang dimudahkan, dia bisa dalam sehari sholawat 1000, ya kan. Tapi di samping lain ada orang yang kayaknya susah banget sholawat 1000, tapi dia bisa istighfar 1000, atau dia bisa baca Quran setiap pagi gitu kan. Setiap pagi habis subuh dia istiqomah baca Quran gitu kan. Sementara dia nggak dapat yang namanya sholawat 1000 gitu kan. Jadi setiap orang tuh punya jalannya masing-masing dalam ibadah gitu kan. Jadi kalaupun nanti kita di Ramadan, setelah lulus daripada Ramadan, kita merasa ibadah kita turun, alhamdulillah itu. Kalau kita merasa ibadah kita turun, berarti sebenarnya kita ada kesadaran untuk memperbaiki ibadah kita. Kalaupun memang kita nggak bisa segetar Ramadan, minimal ada satu kebiasaan yang kita pegang dari Ramadan dan kita terusin sampai setelahnya gitu. Karena kembali lagi tadi, tabiat manusia itu nggak bisa sempurna. Jadi nggak semua orang dimudahkan dalam berbagai cabang amalan dan ibadah gitu. Yang penting, kata Rasulullah kan, amalan yang baik yang sedikit tapi istiqomah gitu kan. Gitu. Iya. Kontinuitas, maksudnya istiqomahnya juga. Dinilai juga gitu, Pak. Ya tadi udah dijawab juga. Nah ini nih, berarti kan ini ada pertanyaan dari Kak Rifda Afifah nih. Jadi ini kan Kak Hisham kan berarti udah 5 tahun gitu puasa di Mesir ya. Berarti apa sih esensi atau pengalaman yang paling mengena buat Kak Hisham sendiri? Puasa soal Ramadan berarti? Iya. Puasa di Mesir apa di mana nih? Di Mesir. Puasa di Mesir ya? Iya. Kalau Anda sendiri pribadi ngelihat puasa itu kan apa namanya, di samping dari Anda membiasakan diri untuk menahan nafsu, entah itu nafsu apapun termasuk nafsu makan gitu kan ya. Di samping sisi lain ya tadi itu cosplay, kita merasakan jadi orang miskin tuh gimana sih yang susah makan gitu. Apalagi apa namanya di Mesir ini juga banyak yang kita lihat banyak yang masih kurang mampu sebenarnya, dan kondisinya itu lebih mengenaskan ibaratnya lah daripada di Indonesia gitu. Orang-orangnya. Jadi di sisi lain itu buat Ane sendiri puasa itu sebagai teguran ke diri Ane buat lebih ingetin lagi. Nah lu kan udah ngerasain nih puasa, besok-besok kalau lu lihat ada orangnya kayak gitu, langsung gak usah pakai mikir panjang, kasih udah. Karena lu udah ngerasain jadi dia itu kayak gimana waktu puasa kayak gitu. Kalau esensi buat Ane sendiri puasa itu lebih buat ngingetin diri sendiri, buat berbagi sih sebenarnya. Gitu. Jadi lebih ke apalagi hal ahwal di Mesir ini ibaratnya lebih mundur 2 step atau 3 step daripada Indonesia lah. Indonesia bisa dikatakan lebih maju gitulah dibanding Mesir gitu. Tapi kalau soal rasa berbagi,
Dan yang lain-lainnya aneh masih ngerasain di Mesir itu lebih daripada di Indonesia gitu. Meskipun dengan kekurangannya mereka gitu loh. Iya. Meskipun dengan kekurangannya mereka, bayangin loh, maksudnya di apa namanya? Ada satu orang Mesir, dia itu pemilik supermarket besar, ibaratnya kayak Indomaret lah kalau di Indonesia. Iya. Beliau Maaf itu sebut. oh iya maaf ya disebut ya, sorry ya, udah biar imbas Alfamart Nggak juga lah dan yang Mart-Mart yang lainnya kan. Iya. Ya itu beliau itu nyumbang buat mahasiswa Indonesia setiap bulannya itu berapa ratus kilo beras gitu ditambah ratusan kilo ayam sembako dan itu rutin setiap bulan gitu kan. Padahal kalau kita lihat range pendapatan terus apa namanya antara miskin dan kayanya gitulah kurang lebih di Mesir sama di Indonesia itu jauh daripada di Indonesia. Maksudnya keadaan susahnya itu lebih berasa banget di Mesir lah daripada di Indonesia gitu. Tapi rasa berbagi mereka itu yang aneh lihat tuh aneh belum lihat di Indonesia yang segetol kayak gitu loh. Kayak gitu. Berarti mungkin di sana lebih ke rasa berbaginya itu ya berarti. Ya, rasa berbaginya tuh lebih kerasa banget gitu. Rasa berarti memang di bulan Ramadan ini ya udah habis-habisan gitu berbagi. Nah, yang biasanya mereka juga berbagi di bulan Ramadan tambah lagi berbaginya. Itu yang aneh pelajarin di sini sih. Ya, khususnya buat teman-teman mahasiswa ya, maksudnya penuntut ilmu gitu di sana gitu, benar-benar mendapatkan inilah perhatian khusus lah buat. Perhatian khusus, benar. Ini udah berapa ini ya kita ya? Soalnya nggak bawa ini, nggak bawa jam. Udah hampir sejam. Udah hampir sejam. Iya. Nah ini kalau ada pertanyaan lagi sih silakan. Maksudnya kalau nggak ada mungkin nanti ada ini apa namanya penutup gitu dari Kak Isyam. Tapi ini kita tunggu dulu ada pertanyaan lagi nggak kira-kira dari teman-teman. Berarti ini puasa terakhir ya berarti di sana ya Kak Isyam ya berarti ya? Iya, puasa terakhir nih. Doain insya Allah kalau enggak ya akhir tahun inilah balik ke Indonesia. Amin. Amin. Apalagi lah bareng yang lain. Malah saya terakhir di sana malah ini maksudnya dengan pengalaman yang berbeda ini ditutup dengan dan pembelajaran yang baru pastinya gitu kan. Iya. Jadi kayak aneh nih belajar di kuliah kaidah fikih segala macam. Oh, ternyata aplikasinya di sini. Jadi kalau misalkan aneh bilang, Ramadan ini berbeda, nggak asik, nggak kayak Ramadan itu. Aduh, kayaknya aneh kufur nikmat dah kayaknya. Justru di kondisi yang kayak gini nih, banyak pelajaran bisa aneh petik gitu. Berarti emang gitu. Kita juga harus lebih banyak ngelihat dari sisi positifnya berarti kayak Isyam ya. Maksudnya jangan juga fokus ke hal-hal yang kurangnya lah gitu. Ini ada lagi kira-kira teman-teman yang lain? Kalau nggak ada mungkin ya mungkin ada dua patah kata atau penutup lah dari Kak Isyam sendiri gitu. Kira-kira agar puasa yang kita jalankan di tahun ini yang akhirnya ini bisa berkualitas. Silakan Kak Isyam untuk disampaikan ke teman-teman. Ini nasihat, bukan nasihat sih, sebagai pengingat ini aja, pengingat buat diri sendiri dan buat teman-teman khususnya yang mungkin beranggapan bahwasannya Ramadan kali ini dirasa kurang dan nggak ada apa-apanya sama Ramadan yang lain gitu kan. Sebenarnya kalau Anda bilang kayak gitu kayaknya kurang tepat gitu. Justru di Ramadan kayak ini banyak kelebihan dan pelajaran yang bisa kita ambil lebih daripada yang lain-lainnya gitu, yang daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Seperti halnya tadi kita melihat bahwasannya meninggalkan suatu perkara yang merusak itu lebih utama daripada kita mendapat pahala gitu kan, atau kita mengambil keuntungan gitu. Jadi makanya contohnya kayak tadi, kalau nggak bisa jamaah di masjid karena takut penyebaran virus, ya nggak apa-apa, kita sholatnya di rumah aja gitu kan, kayak gitu. Terus juga
apa namanya, di sisa-sisa Ramadan ini kayaknya kita kapan lagi kan, maksudnya kita balik sekarang pemikirannya, kapan lagi kita punya Ramadan kayak gini gitu loh. Kapan lagi kita punya Ramadan kayak gini yang kita bisa dapat pahala sama kayak Ramadan sebelumnya tapi lebih santuy, ya kan? Lebih santuy gitu. Nah, kita balik aja sekarang perspektifnya kayak gitu. Jangan mikir, Ramadan kayak ini kagak seru, gue kagak bisa keluar, jadinya gue malas aja, gue rebahan aja. Lah, kecolongan dia, padahal dia bisa dapat pahala yang besar dengan lebih sedikit bergerak, ya kan? Nah, gitu kan. Nah, jadi kayak penutupnya, ayolah nih di yang dikit-dikit nih kita maksimalin dan jangan kecil hati. Maksudnya jangan beranggapan ruang lingkup ibadah gue berkurang gitu. Toh sebenarnya Islam itu memberi kemudahan gitu loh, memberi macam kemudahan dan apa namanya, banyak cara untuk kita dekat, untuk kita beribadah kepada Allah, entah dengan cara yang lebih mudah atau yang ringan gitu. Islam udah ngasih, yaudah kita maksimalin aja gitu di sini. Toh ibaratnya ya Allah udah sedekah ke kita dengan boleh kok ibadah di rumah, masa kita kagak ngambil sodakohnya gitu kan. Gitu. Jadi di masa yang akhir-akhir ini, terus kita ngelihat suasana kayak gini lebih dari banyak pandangan lah gitu. Nggak cuma dari lihat yang susahnya aja, kita lihat, oh ternyata Ramadan kayak gini kita dilatih gimana caranya untuk kita lebih sabar gitu. Kita lebih bisa menyikapi hal-hal di luar yang seperti biasanya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang udah nyaksiin live kita tadi. Jadi dengan adanya kondisi sekarang ini, justru kita jangan berkecil hati. Justru kita harusnya bisa memaksimalkan lah sisi-sisi lain yang sebelumnya kita nggak bisa maksimalkan gitu sebelum ada kondisi seperti ini gitu. Kemudian jangan dengan kemudian ada kondisi ini kita justru berkecil hati dan kemudian justru malah menurunkan kualitas ibadah kita. Baik, mungkin jangan lupa aja. zakat fitrah jangan lupa. Nah, itu jangan lupa tuh, zakat fitrahnya tetap dinaikkan ya bagi teman-teman yang udah ada kewajiban untuk wajib ya berarti fitrah mah. Nah, ya, jadi mungkin itu aja. Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya pribadi maupun dari Pak Iksan gitu selama live ini, walaupun dan juga selain dari live ini mungkin ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kita lakukan gitu. Maaf sebelumnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang makasih banyak juga nih buat 38 Foundation sama buat Kak Habji waktunya gitu. Udah ngasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol ya kan. Iya. Jadi sama teman-teman juga yang udah nonton silaturahmi lagi kan.